Halo Nana, selamat pagi. Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti tentang iman adalah anugerah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang Maha Baik, hari ini kami siap untuk belajar. Kami ingin lebih mengenal Engkau. Dampingilah kami dalam pelajaran ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, pada hari ini Bu Sonia akan menceritakan tentang Santo Agustinus. Siapakah itu Santo Agustinus? Marilah kita simak, anak-anak. Agustinus dilahirkan pada tanggal 13 November tahun 354 di Tagaste, Algeria, Afrika Utara. Ayahnya bernama Patricius, seorang kafir. Ibunya ialah Santa Monica, seorang Kristen yang saleh. Santa Monica mendidik ketiga putra-putrinya dalam iman Kristen. Namun demikian, menginjak dewasa, Agustinus mulai berontak dan hidup liar. Pernah suatu ketika ia dan teman-temannya yang tergabung dalam kelompok 7 penantang Tagaste mencuri buah-buah bir yang siap dipanen milik Pak Talus, seorang petani miskin, untuk dilemparkan kepada babi-babi. Pada umur 29 tahun, Agustinus dan Alypius sahabatnya pergi ke Italia. Agustinus menjadi maha guru terkenal di Milan. Sementara itu, hatinya merasa gelisah. Sama seperti kebanyakan dari kita di zaman sekarang, ia mencari-cari sesuatu dalam berbagai aliran kepercayaan untuk mengisi kekosongan jiwanya. 9 tahun lamanya Santo Agustinus menganut aliran Manikisme, yaitu biadah yang menolak Allah dan mengutamakan rasionalisme. Tanpa kehadiran Tuhan dalam hidupnya, jiwanya itu tetap kosong. Semua buku-buku ilmu pengetahuan telah dibacanya, tapi ia tidak menemukan kebenaran dan ketentraman jiwa. Sejak awal, ibunya tak bosan-bosan menyarankan kepada Agustinus untuk membaca kitab suci, di mana dapat ditemukan lebih banyak kebijaksanaan dan kebenaran daripada dalam ilmu pengetahuan. Tetapi Agustinus meremehkan nasihat ibunya. Kitab suci dianggapnya terlalu sederhana dan tidak akan menambah pengetahuannya sedikit pun. Pada usia 31 tahun, Agustinus mulai tergerak hatinya untuk kembali kepada Tuhan berkat doa-doa ibunya serta berkat ajaran Santo Ambrosius, uskup kota Milan. Namun demikian, ia belum bersedia dibaptis karena belum siap untuk mengubah sikap hidupnya. Suatu hari ia mendengar tentang 2 orang yang sudah bertobat setelah membaca riwayat hidup Santo Antonius Pertapa. Agustinus merasa malu. "Apa ini yang kita lakukan?" teriaknya kepada Alypius. "Orang-orang yang tak terpelajar memilih surga dengan berani. Tetapi dengan segala ilmu pengetahuan yang kita pelajari, kita tetap menjadi pengecut sehingga terus hidup bergelimang dosa." Dengan hati sedih, Agustinus pergi ke taman dan berdoa. "Berapa lama lagi ya Tuhan? Mengapa aku tidak mengakhiri perbuatan dosaku sekarang?" Sekonyong-konyong ia mendengar seorang anak menyanyi, "Ambillah dan bacalah." Agustinus mengambil kitab suci dan membukanya tepat pada ayat, "Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari,
Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini dia. Sejak saat itu Agustinus memulai hidup baru. Pada tanggal 24 April tahun 387, Agustinus dipermandikan oleh Uskup Ambrosius. Ia memutuskan untuk mengabdikan diri pada Tuhan dengan beberapa teman dan saudaranya. Mereka hidup bersama dalam doa dan meditasi. Pada tahun 388 setelah ibunya wafat, Agustinus tiba kembali di Afrika. Ia menjual segala harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada mereka yang miskin dan papa. Ia sendiri mendirikan sebuah komunitas religius. Atas desakan Uskup Valerius dan umat, Agustinus bersedia menjadi imam. 4 tahun kemudian Agustinus diangkat menjadi uskup kota Hippo. Semasa hidupnya, Agustinus adalah seorang pengkhotbah yang ulung. Banyak orang tak percaya kembali ke gereja Katolik, sementara orang-orang Katolik semakin diperteguh imannya. Agustinus menulis surat-surat, khotbah-khotbah, serta buku-buku dan mendirikan biara di Hippo untuk mendidik biarawan-biarawan agar dapat mewartakan Injil ke daerah-daerah lain, bahkan ke luar negeri. Gereja Katolik di Afrika mulai tumbuh dan berkembang pesat. Nah, anak-anak, dari cerita Santo Agustinus tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Santo Agustinus adalah orang yang beriman. Iman berarti percaya dan taat kepada Tuhan Allah. Nah, kita mengenal Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Iman itu adalah anugerah, adalah pemberian anak-anak dari Tuhan Allah. Nah, Santo Agustinus merupakan teladan kita dalam beriman. Allah yang pertama kali memanggil kita untuk percaya kepadanya seperti Ia memanggil Abraham, Bunda Maria, dan orang kudus lainnya, seperti Santo Agustinus. Bunda Maria juga disebut sebagai teladan orang beriman karena ia pasrah pada kehendak Allah. Bunda Maria bersedia mengandung dan melahirkan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Meskipun tugas ini berat, namun Bunda Maria mau menerimanya dengan tulus, dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Demikianlah jawaban Bunda Maria kepada malaikat utusan Allah. Nah, anak-anak, kita dapat meneladan Bapak Abraham, Bunda Maria, Santo Agustinus, dan orang kudus lainnya dengan melaksanakan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah orang tua, berarti kita juga melaksanakan perintah Allah, karena orang tua telah dipercaya sebagai wakil Allah bagi anaknya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, Tuhanku, aku percaya bahwa Engkau satu Allah tiga diri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahwa Allah adalah Putra menjadi manusia untuk kami dan wafat di salib. Bahwa Engkau membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Aku percaya akan semuanya yang telah Kau wahyukan dan Kau ajarkan dengan perantaraan Gereja Kudus. Aku percaya dengan teguh akan semuanya itu, sebab yang mengatakannya Engkaulah, yang Maha Tahu dan Maha Benar. Tuhan, tambahlah imanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, setelah melihat video ini, silahkan kalian mengerjakan tugas-tugas yang Bu Sonia berikan di Google Classroom. Terima kasih dan sampai jumpa.